Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Setelah kita membahas tuntas tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kita akan melanjutkan kisah Nabi dan Rasul yang berikutnya, yaitu Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub. Nabi yang ke-12. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub. Jadi urutan Nabi dan Rasul yang ke-12. Ibnu Ishaq berkata bahwa Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam merupakan salah seorang dari bangsa Romawi. Ini Al-Imam Ibnu Ishaq mengatakan pendapat beliau, Nabi Ayyub dari bangsa Romawi. Dialah yang bernama Ayyub bin Maus bin Zarah bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ya, jadi kelahiran keturunan daripada Nabi Ishaq. Ayyub bin Maus bin Zarah bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Sementara yang lain berkata, pendapat yang lain, bahwa ia adalah Ayyub bin Maus bin Rawa'in bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi ada di bedanya adalah kalau tadi Maus bin Zarah, kalau yang pendapat kedua ini adalah Maus bin Rawa'il. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan nasabnya itu tidak seperti yang disebutkan di atas. Namun intinya Nabi Ayyub ini adalah keturunan daripada Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Baik. Anak daripada Nabi Ishaq. Makanya dia bukan dari anak Nabi Yakub ya, berarti di sini bukan daripada Bani Israel. Oleh karenanya Ibnu Ishaq, Al-Imam Ibnu Ishaq tadi mengatakan beliau adalah bangsa Romawi. Bangsa Romawi karena jalurnya ke Nabi Ishaq. Mungkin Nabi Ishaq ini nanti punya anak ya, ada Yakub, ada juga Ais ini. Nah, jadi Ais ini yang larinya sampai ke zuriat beliau yang bernama Nabi Ayyub, dan beliau adalah dari bangsa Romawi. Wallahu alam, Allah saja yang maha tahu hakikatnya semua itu.
Hingga tadi ada yang pendapat lain mengatakan silsilah beliau bukan seperti itu. Bisa saja beliau adalah anak daripada Nabi Yakub, ya, Ishak, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi kalau di sini larinya adalah kepada Ais bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ishak itu punya anak mungkin ada berapa ya? Salah satunya ada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang kita ceritakan punya anak 12 orang. Itulah yang nanti menjadi cikal bakal bangsa Bani Israel. Sedangkan Nabi Ayub ini dari anaknya Nabi Ishak yang bernama Ais, itu nanti larinya kepada Nabi Ayub, dan Nabi Ayub adalah dimasukkan kata Al-Imam Ibn Ishaq dari bangsa Romawi. Al-Imam Ibnu Asakir menceritakan bahwa ibunya Nabiullah Ayub adalah anak perempuan Nabi Lut. Ini Al-Imam Ibnu Asakir, beliau berpendapat mamanya Nabi Ayub itu adalah anak perempuan Nabi Lut. Jadi Nabi Lut punya anak perempuan, itulah yang nanti menjadi cikal bakal mamanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya adalah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena memang dzurriyyat Nabi Ibrahim mesti beriman kepada Nabi Ibrahim. Pada hari ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api pembakaran yang memang dipersiapkan untuk membakarnya, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Pendapat yang lebih populer adalah pendapat yang pertama. Karena Nabi Ayub termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang telah kami nyatakan sebelumnya ketika membahas firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 84. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kepada sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Intinya menurut Al-Quran ini yang lebih kuat, apalagi disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ayub ini adalah dzurriyyat daripada Nabi Ibrahim. Bukan yang tadi pendapat yang kita katakan, ada yang berpendapat bahwa bapaknya Nabi Ayub ini bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi yang masyhur adalah beliau dzurriyyat daripada Nabi Ibrahim. Kata ganti dhamir pada kata dzurriyyatihi yang sahih adalah kembali kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada Nabi Nuh. Baik. Nabi Ayub adalah salah seorang nabi yang secara tegas dinyatakan dalam nas Al-Quran sebagai penerima wahyu, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura.
Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau wahai Nabi Muhammad, sebagaimana kami, kata Allah, juga telah memberikan wahyu itu kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan juga wahyu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada anak cucunya, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ayub. Nah, kita sebutkan ini Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, dan juga Nabi Sulaiman. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Entah bagaimana bentuk wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nisa 163 tadi. Apakah wahyu itu sama seperti Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Apakah tidak? Wallahu a'lam. Namun kalau Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu, itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang perantaraan Jibril, dan Jibril datang dengan bentuk wujud yang asli, seperti pada malam nuzul Quran, pengangkatan Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul malam 17 Ramadan menurut pendapat yang kuat. Itu Jibril datang dengan bentuk wujudnya yang asli, membacakan Al-Quran. Ada juga Jibril datang kepada Nabi kita dengan wujud manusia, dan Jibril paling suka meniru wujud manusia itu seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini adalah salah seorang sahabat yang paling ganteng di antara sahabat. Ada juga wahyu itu datang lewat mimpi kepada Nabi, seperti surah Al-Kautsar itu turun kepada Nabi pada saat Nabi sedang tidur, sehingga dikatakan para ulama, yanamu ainuh wala yanamu qalbu. Nabi itu memang tidur matanya, tapi hatinya tidak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah. Lain kita, jangankan tidur, sholat aja kita bisa tertidur, apalagi tidur. Tambahnya kita lupa lawan Allah Ta'ala. Nah, cuman para ulama mengatakan yang paling berat wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apabila wahyu itu seperti bunyi lonceng, entah bagaimana bentuknya, seperti bunyi lonceng. Dan Nabi mengatakan itu yang paling berat itu. Kalau datang wahyu itu Nabi sampai keringat dingin, ibarat kata keluar keringat nang seperti biji jagung keluaran dari dahinya Nabi. Tapi setelah selesai wahyu itu baru segar Nabi. Itu paling berat itu. Paling berat ketika menerima wahyu. Ya, menerima perintah Allah. Nah, dan wahyu itu nanti diucapkan oleh Nabi sehingga menjadilah Al-Quran. Apakah begitu Allah mewahyukan kepada para nabi-nabi termasuk Nabi Ayub bentuknya? Apakah seperti itu? Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu hakikatnya. Kalau kitab yang kita wajib imani itu cuma ada 4 yang kita imani nih. Pertama, kitab Taurat, ini kepada Nabi Musa, bahasanya bahasa Ibrani. Kemudian kitab yang kedua kitab Zabur, wa ataina Dauda Zabura, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ini adalah bahasanya bahasa Kipti, bahasa Kipti. Nah, kata para ulama, kalau kitab Taurat itu bahasa Ibrani, isinya adalah undang-undang, bahasa kitanya nih ya, undang-undang, perintah dan
perintah dan larangan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Begitu juga cerita-cerita yang paling utama tentang tauhid, dan juga disebutkan di situ tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, bahasanya bahasa Qibti, bahasa Mesir kuno. Itu tidak ada berbicara tentang syariat, karena syariat Nabi Daud itu sama dengan syariat Nabi Musa. Cuman yang di situ ada adalah cuman cerita-cerita kitab Zabur itu. Kemudian juga ada Allah menceritakan tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang tak penting dari semua itu adalah juga berbicara tentang tauhid kepada Allah. Jadi syariat dalam kitab Zabur itu nggak ada, karena syariatnya masih syariat Nabi Musa. Kemudian yang ketiga yang kita wajib imani adalah kitab Injil. Injil yang asli. Injil yang asli itu bahasanya adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani, dan ini isinya adalah tentang syariat Nabi Isa. Ya, Nabi Isa yaitu Nasrani, syariat Nasrani. Kalau Nabi Musa kan Yahudi. Kemudian tentang yang paling penting, di antara yang penting adalah tentang tauhid. Kemudian tentang kisah-kisah, dan juga tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itu kitab Injil. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Bahasanya adalah bahasa Arab, dan bahasa Arabnya bahasa Arab Hijaz. Bahasa Arab Hijaz. Para ahli lughah Arabiah mengatakan bahasa Arab yang paling baik adalah bahasa Arab Hijaz. Hijaz itu yaitu Makkah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Itu paling bagus bahasa adalah bahasa Arab Hijaz. Lahjahnya, mengucapkan huruf dan sebagainya, itu adalah bahasa Arab Hijaz paling baik. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Hijaz. Isinya tentang tauhid, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga kisah-kisah para nabi dan rasul zaman dulu. Bahkan bisa dikatakan 2/3 Al-Quran itu hampir rata-rata adalah kisah semua. 2/3 Al-Quran itu hampir bisa dikatakan semuanya adalah kisah. Kisah dari surah Al-Baqarah, kisah dari Al-Fatihah, kisah. Terus sampai ke An-Nas adalah 2/3 Al-Quran itu banyak tentang kisah. Itulah yang dikatakan sama para tentara, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu penting. Ya, sejarah itu penting. Negara yang kuat, negara yang bermartabat adalah negara yang tidak pernah melupakan sejarah. Ketika negara itu sudah melupakan sejarah, sudah tidak ada historis, kenang-kenangan bagaimana negara itu punya, bagaimana negara itu berdiri. Sejarah itu penting. Sejarah itu penting. Kita semuanya penuh dengan sejarah. Sejarah kita pribadi, sejarah kita punya usaha, sejarah kita punya madrasah, sejarah kita punya pesantren, bagaimana susah payahnya kita memulai usaha-usaha itu semua. Jas merah, jangan lupakan dengan sejarah. Jangan melupakan tentang sejarah. Nah, kemudian selain daripada kitab yang 4 tadi, ada namanya suhuf. Suhuf itu naskah-naskah kecil begitu ya. Kalau kitab berarti tebal. Kalau suhuf ini mungkin lembaran saja, mungkin ada 10 lembar, 20 lembar. Itu diterangkan dalam kitab Tauhid, Risalah Tauhid, Guru Ja'far Syabran. Beliau menerangkan itu ada beberapa nabi mendapatkan suhuf tadi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim punya suhuf, lembaran-lembaran naskah firman Allah Ta'ala, wahyu dari Allah. Nabi Musa ada 2 berarti, ada kitab Taurat, ada suhuf juga, suhuf, lembaran-lembaran. Wallahu alam, apakah Nabi Ayub punya juga lembaran itu, suhuf tadi atau tidak, hanya Allah yang mengetahuinya. Yang jelas di sini Allah juga mewahyukan kepada Nabi Allah Ayub. Adapun caranya
hanya Allah yang Maha tahu tentang hakikat itu. Apakah langsung Allah mewahyukan ke dalam hati Nabi Ayub tadi, atau dengan cara yang lain? Wallahu a'lam. Yang sahih, kata Imam Ibnu Katsir, yang sahih adalah bahwa Nabi Ayub termasuk dalam garis keturunan Ais bin Ishaq. Jadi Nabi Ishaq ini punya anak juga selain daripada Yakub, namanya Ais. Itu pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Katsir. Menurut satu pendapat, istrinya bernama Lia binti Yakub. Ada juga yang berpendapat bahwa istrinya bernama Rahmah binti Afrasim. Rahmah binti Afrasim. Menurut pendapat lain bahwa istrinya bernama Lia binti Yusuf binti Yakub. Wah, jadi Nabi Ayub punya istri, anaknya Nabi Yusuf. Macam-macam pendapat. Inilah yang lebih masyhur. Si Lia ini, Lia binti Yusuf, berarti dari anaknya istrinya Zulaikha tadi. Inilah yang lebih masyhur, dan karena itulah kami kemukakan di sini. Kemudian selanjutnya kami sebutkan pula kisah para nabi dan kalangan Bani Israel setelah menuturkan kisahnya, insyaallah. Kepadanya kami bertawakal dan berserah diri. Mengenai kisah Nabi Ayub disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Dan ingatlah kisah Nabi Allah Ayub ketika ia menyeru, memanggil Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit, dan Engkaulah adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub sakit. Nabi Ayub ini diberi cobaan, sakit. Nanti lebih jelasnya kita akan sebutkan ya. Maka kami pun memperkenankan semuanya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ada yang mengatakan Nabi Ayub itu sakit 18 tahun namanya. Nanti kita lihat beberapa pendapat ya. Dulu orang kaya Nabi Ayub itu kaya dan saleh, kaya dan taat ibadah, juga nggak pelit, nggak pernah meninggalkan ibadah. Itu Nabi Ayub. Kalau kita ini terkadang kalau sudah kaya, susah sudah sholat, ke masjid susah, apalagi ke pengajian, tambahnya. Orang sibuk, orang kaya sibuk. Tapi Nabi Ayub tidak, kaya tetap rajin ibadah. Sampai malaikat kagum, nanti mungkin disebutkan ceritanya ya. Malaikat kagum, iblis iri. Nabi Ayub itu dia rajin ibadah karena semua kebutuhan hidupnya telah sempurna. Dia kaya, punya istri cantik, punya anak-anak soleh. Gampanglah dia ibadah karena dia sudah punya semua. Coba kalau dicoba dengan kesusahan, kira-kira mampu gak Nabi Ayub itu?
Allah bilang ya kalau begitu cobalah Nabi Ayub. Iblis datang, setan datang, merusak semua binatang ternaknya. Ribuan binatang ternak mati punya Nabi Ayub. Anaknya mati juga sampai Nabi Ayub sakit. Habis hartanya karena mengurusi penyakit tadi. Ada yang mengatakan 18 tahun. Sampai dikeluarkan dari kampung dengan penyakitnya. Mungkin nanti disebutkan semuanya ya. Ini cuma saya cerita kisi-kisinya dulu ya, secara garis besar. Orang kampung mengeluarkan Nabi Ayub. Tinggallah Nabi Ayub. Tidak pernah mengeluh. Sampai iblis ini setan habis pikir, Ayub, kaya tetap ibadah, miskin tetap ibadah, sakit-sakitan tetap ibadah, nggak berkurang ibadahnya itu sedikit pun nggak berkurang, levelnya tuh nggak berkurang, malahan bertambah ibadahnya tadi. Bukan setahun 2 tahun dari itu digoda sama setan tadi. Habis pikir iblis ini setan nggak bisa menggoda. Bahasa kita, iblis bahasa kitanya kata Allah. Gimana? Hambaku ini hebat. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, bagaimanapun kondisinya nggak berubah. Malahan bertambah dia ibadah kepadaku. Nah, ceritanya panjang sampai Nabi Ayub sembuh. Nah, Nabi Ayub sembuh dan itu nanti tepat di tanggal 10 Muharram yang kita baru lewat itu. Nabi Ayub sembuh sakitnya dalam tanggal 10 Muharram. Lalu Allah kembalikan kekayaan Nabi Ayub. Ada yang mengatakan belalang datang. Banyak ke pangkuan Nabi Ayub setelah sembuh sampai, tapi belalang itu belalang emas. Betul tidaknya kita lihat nanti ya. Karena versi Israel itu banyak sekali itu ya. Anaknya Nabi Ayub mati semuanya. Lalu ada yang mengatakan, ada 2 versi nih, saya baca di tempat lain, kitab lain. Nabi Ayub itu punya anak, pada berapa orang mati semuanya, meninggal. Setelah lulus ujian Nabi Ayub, lalu anaknya itu, versi pertama ada yang mengatakan anak Nabi Ayub itu hidup kembali, dihidupkan kembali sama Allah. Yang sudah lama mati hidup lagi. Pendapat yang kedua, yang mati ya mati sudah. Tapi Allah memberikan anak lagi dari istrinya yang bernama Rahmah. Rahmah tadi yang dia, ya ada yang mengatakan Rahmah namanya istri beliau. Ada yang mengatakan tadi namanya Liyah. Nah itu. Dalam pendapat yang lain, Nabi Ayub mempunyai anak-anak yang baru lagi dari istrinya beliau. 2 pendapat itu yang tadi kita katakan, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, istrinya maksudnya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka ya. Istrinya, anaknya dikembalikan sama Allah. Makanya ada 2 versi itu yang mengatakan anaknya Nabi Ayub dihidupkan kembali. Ada yang mengatakan yang mati ya sudah mati, tapi Allah memberikan anak yang baru, memberikan anak yang baru yang lebih semuanya sempurna. Kembalilah Nabi Ayub jadi orang kaya. Coba Nabi Ayub di situ. Dalam Al-Quran surah As-Sadd ayat 4144 Allah berfirman, wadhkur abadana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya asyaitanu binusbin wa adab urqud birijlika hadha muqtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa khudh bi yadika dhi'than fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab.
Dan ingatlah akan hamba kami yang bernama Nabi Ayyub ketika ia menyuruh kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Itu yang kita katakan tadi, iblis, syaitan yang mengganggu Nabi Ayyub. Makanya ada saja sakit, penyakit itu yang datangnya memang dari syaitan, dari jin. Penyakit itu jin yang mengganggu dia. Sesungguhnya firman Allah, hantamkanlah, apa bahasa kita, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, ini amalan orang mencari sumur bor. Urqud birijlika hada mubtasilun baridu wa syarab. Itu untuk mencari air. Jadi kalau orang mencari sumur bor, bacanya itu urqud birijlika hada mubtasilun baridu wa syarab. Kemudian hentakkan kaki, dung dung dung. Kalau Abu Yasarwani mengatakan ini dalil orang berurut. Nah, jadi tukang urut bacaannya ini supaya cepat sembuh. Abu Yasarwani. Nah, diurut, nanti ada mandi, kemudian ada air minumnya. Dan kami anugerahi dia, Nabi Ayyub, dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat. Ini kembali, ada yang mengatakan itu anaknya dihidupkan kembali, tapi ada yang mengatakan bukan anaknya yang mati hidup lagi, tapi anak yang lain. Sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayyub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Kok bisa dia ngambil seikat rumput, seikat lidi? Nah, nanti kisahnya itu bagaimana? Insyaallah ramai nanti ya. Nabi Ayyub mengambil lidi atau apa, jerami, diikat 1000, kemudian dipukul kepada istrinya. Gimana kisahnya? Nanti akan sampai lebih jelasnya, insya Allah. Cukup dulu ya, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.